Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa anzalatu wa anzalahu sakinatan wa anzala rada wa rahmatan wa syifaan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi wa ma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah di Sayyidul Ayyam di hari Jumat ini Allah masih memberikan kita satu kenikmatan waktu untuk hadir dalam majelis ilmu, kenikmatan yang juga Allah telah turunkan. Allah telah anugerahi kita sehat walafiat di pagi ini, dan tentu kenikmatan iman dan Islam menjadi nikmat agung yang paling harus kita syukuri, karena tidak semua orang Allah anugerahi satu kenikmatan iman dan Islam. Dan bersyukurlah kita orang-orang yang masih istiqamah untuk hadir dalam majelis ilmu yang alhamdulillah di pagi ini, hari Jumat, kita akan dibimbing oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari untuk sama-sama kita buka Alkitab Al-Quran Al-Karim yang tadi sudah dibacakan juga oleh dalam pembukaan ya. Kita sambil mendengarkan, menyimak, sambil menunggu kajian ini dimulai. Sudah dibacakan surat Al-Kahfi yang memang menjadi sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW di hari Jumat. Salah satunya adalah kita membaca surat Al-Kahfi. Dan jangan lupakan juga untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi kita baginda Rasulullah yang menjadi salah satu sunnah yang uh, mudah-mudahan kita bisa istiqamah untuk hadir dalam majelis ilmu, dalam hadir di masjid ilmu yang alhamdulillah setiap hari dan juga setiap malam ya. Kita dibimbing oleh para guru kita dari Majelis Quran Indonesia. Dan di pagi ini Iqraul Quran yang insya Allah akan eh, sama-sama kembali kita buka ya. Silakan siapkan mazhabnya karena kita akan melanjutkan yang sudah dibahas oleh guru kita, dan sebagai biasa di kajian Iqraul Quran ini keterlibatan jamaah menjadi penting ya, karena sama-sama kita ingin membaca Al-Quran secara mandiri juga tidak hanya dalam kajian-kajian ilmu. Tentu kita bisa membuka mazhab sendiri kemudian membaca dan menerjemahkannya kalau sudah alhamdulillah tersedia ya Quran terjemah di mana-mana. Dan inilah yang insya Allah akan dibimbing oleh guru kita Sadari Anjam. Dan di beberapa pekan lalu kita sudah masuk ke masih surat Al-Baqarah ya, di ayat 22 atau 23 ya insya Allah ya. Kita akan kembali, silakan untuk sama-sama menyiapkan diri untuk membuka mazhabnya. Dan alhamdulillah guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari hafizahullah ta'ala sudah hadir bersama kita. Mari sama-sama kita juga doakan ya para guru kita, wabil khusus Ustadzuna Al-Kiram Ustaz Dodi Al-Jambari. Mudah Allah senantiasa berikan kesehatan untuk beliau dan juga kesabaran dalam membimbing kita ya, juga keberkahan hidupnya. Nah, tentu keistiqomahan dalam dakwah menjadi doa yang juga penting kita panjatkan. Doa untuk kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga istiqomahkan kita ya, untuk terus hadir dalam majelis ilmu, menuntut ilmu dan juga beramal soleh. Amal soleh itu memang yang terpenting adalah keistiqomahan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa in qalla, walaupun sedikit. Baik, alhamdulillah. Sadar di Anjabari, kayak asbahtum. Alhamdulillah. Bikhair. Alhamdulillah, insyaallah. Bibarakat da'ikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurlah. Ya, semua jamaah ya mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalaupun ada yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan segera angkat penyakitnya, dan juga kalau ada yang sedang kesulitan juga Allah segera angkat. Allah beri jalan keluar terbaik. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, silakan untuk mempersiapkan diri membuka mushafnya. Kita akan membuka surat Al-Baqarah, masih di surat kedua ya dalam Al-Qur'anul Karim. Masih di ayat 23 Ustaz ya? Apa 22 nih? Jadi gini, Ustaz. Di Iqra Al-Quran itu, kenapa kita nyebutnya Iqra Al-Quran? Ada pemahaman yang kita tentu banyak bersyukur ya kepada Allah. Dan
Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW. Em, belum, lagi pengen ngobrol. Pengen ngobrol dulu, jangan jangan dipisahin dulu. Mas Nadar kebiasaan. Jadi gini, Iqra Al-Quran ini adalah ikhtiar untuk tidak hanya sekedar kita menghabiskan waktu menghatamkan Al-Quran. Selama ini kan rata-rata penelitian tahun 2004 tentang orang yang membaca Al-Quran di Jakarta Selatan itu cuma 30% Ustaz, yang bisa baca Quran. Innalillahi. Yang memahami isi Al-Quran tentu pasti lebih sedikit dari itu karena kebiasaan kita. Ini kalau pagi ini ada berapa nih? Ada 38, paling mentok-mentok nanti 60 gitu ya. Sementara di MKI itu ada 450-an 8 kalau saya nggak salah. Tolong koreksi saya kalau keliru. eh, Tidak semuanya mau membaca Al-Quran dengan pemahaman sampai baca terjemahannya, sampai baca tafsirnya para ulama, sampai mau. Sinyal ya. Nampaknya jaringan ya. Kita baik sambil nunggu jamaah juga yang lain juga sudah dikembali ke jaringan yang benar nih masih terkendala nampaknya. Baik jamaah yang bukan Allah, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita, menjadi sebuah motivasi ya untuk kita terus menjadi orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran Karim. Karena Al-Quran adalah kalau di dalam hadis Nabi akan menjadi sahabat kita ketika nanti di alam barzah ya. Dan akan nampak orang yang menemani, sosok yang menemani kita di alam barzah itu adalah salah satu amal, yaitu adalah ketika kita bersahabat dengan Al-Quran Karim. Iya, jadi gitu, Masya Ustaz. Ketika Allah. Rasulullah SAW dipeluk sama Jibril, itu kan Rasulullah SAW nggak bisa baca. Hmm. Ma'ana biqari ya. Mana Bikori? Apa yang bisa saya baca? Terus dipeluk lagi. Ikra. Mana Bikori? Apa yang bisa saya baca? Kira-kira Jibril bawa tulisan nggak? Nggak ada. Hmm. Kalau tuh ada tulisan, Rasulullah SAW bisa baca nggak? Umi ya. Enggak. Loh, ini apa ini? Maksudnya Allah apa? Menghadirkan Jibril, tidak bawa tulisan barang sehuruf pun, tapi kemudian dalam tanda kutip saya pahami, meminta Rasulullah SAW untuk membaca sesuatu yang tidak ada tulisannya. Tapi begitu Allah SWT menyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah apa yang dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Berarti di sini beberapa ulama menyatakan yang dimaksud adalah membaca yang tersirat, bukan yang tersurat. Jadi bukan cuma sekedar khatam. Gitu, Ustaz. Itu yang kemudian membuat Hmm. kami jadi mencoba untuk, saya lupa dari tahun berapa itu, kita pretelin dulu dari mulai juz amma, baru kemudian masuk ke Al-Baqarah. Dan ini selalu begitu polanya. Satu ayat, dua ayat, kita pahami sama-sama, kita baca tafsirnya para ulama seperti apa, kemudian kita berusaha memaknai dari setiap kami itu mencoba untuk memaknai apa yang dimaksud dengan ayat ini berkait sama tafsir para para ulama. Makanya ini adalah bagian yang saya sebut sebagai bedah kitab tafsir. Sehingga menggunakan kitab tafsir yang banyak, ada Al-Muyassar, ada Ibnu Katsir, ada kita gunakan juga Jalalain, dan ada beberapa ulama-ulama besar baik yang dulu maupun kekinian gitu, baik salaf Hmm. maupun khalaf, dan kemudian kita berusaha untuk memahami apa sih yang Allah ingin pesankan di dalam ayat itu sehingga kita tahu bahwa oh, riba itu nggak boleh, maka kita akan ampun-ampun tuh, nggak ada cerita, pokoknya apapun rekening riba ganti gitu, sehingga kita punya action yang benar. Nah sementara ini kan orang baca Quran, riba mainnya jalan terus gitu, muamalahnya masih kacau gitu. Ada ayat tentang menutup aurat, tapi jualan produk yang nggak nutup aurat. Bagaimana itu? Nah, yang kayak gitu-gitu kepengen menyadarkan setiap
kita karena pegangan kita itu ya Al-Quran kan. Kalau dikubur nanti ditanya ma kitabuk. Kalau malaikat mungkar nakir nanya begitu, terus kemudian kita ngaku-ngaku eh, Al-Quran Al-Karim Kitabi, terus tiba-tiba Al-Quran ngomong enggak, gua nggak pernah baca juga, enggak, lu cuma dikhatamin doang, nah kan jadi gimana kita? Gitu saya ceritanya, Ustaz. Apalagi Ya, Al-Quran sebagai hudan, petunjuk ya. Kalau petunjuk itu ya betul, harus dipahami apa betul. yang menjadi materi petunjuk itu ya. Kalau enggak salah paham kita, Ustaz. Iya, Baik. Bismillah ya, Ustaz. Di Insya sini, Allah. Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Silakan jemaah untuk mempersiapkan diri ya. Tadi sudah disentil nih di pagi-pagi di awal-awal. Kita jangan sampai hanya menghatamkan baca Quran. Kita bukan kelas lagi kalau MKI mudah-mudahan Ustaz ya. Jamaah ini sudah mulai tersadar untuk mulai sama-sama membuka juga terjemahnya, pemahamannya. Dan Alhamdulillah sudah banyak kitab tafsir ya dalam bahasa Indonesia juga sudah ada, jadi dipermudah ya, tidak perlu harus datang para guru kita ya, para ahli tafsir sekarang ini. Alhamdulillah dimudahkan oleh kemajuan teknologi. Faliyatul masykur. Tayyib, syukran, jazakumullahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalna Qur'ana fi qulubil mu'minin walladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dimana SWT, tentu eh, kesyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini senantiasa mendapatkan cahaya Al-Quran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pemahaman ilmu di dada masing-masing kita, sehingga kita bisa menjalankan keislaman kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang kita pahami secara benar. Taib, saya malah lupa ini di ayat 22 atau 23 nih. Bu Ketua 23, Dek. kelas 23 ya. Ya. Kita sudah mentafsirnya atau membaca tafsirnya atau belum? Sudah kemarin sedikit. Itu Sudah. Teh Nat minta diikhtisar kembali, Dek. Taib. Bismillah. Kita sama-sama buka ayat yang ke-23. Apakah yang saya sharing itu tampak? Belum, Masih, Ustaz. masih Belum, Bude. Udah. Udah, Ude. Udah atau Tutup belum? lagi. Tutup lagi. Karena Hilang dibilang, lagi. karena dibilang Nah, belum ada jadi. lagi. Oh, ada ya? Udah ya tampaknya? Iya. Taib. Ini yang 22. Kita masuk ke yang 23-nya. Mari kita dengarkan beberapa ulama yang akan membacanya terlebih dahulu. Saya akan putarkan Syekh Utsori. Izin berbagi soundnya, mudah-mudahan terdengar sampai ke Bapak Ibu di rumah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Baik. Jadi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum, dan jika kamu
fi raibim, meragukan, mimma nazzalna, atas apa yang kami turunkan, yaitu Al-Quran, ala abdina, kepada hamba kami. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Saya izin menampilkan tafsir Jalalainnya yang ada di aplikasi ini. Nah, kelihatan ya? Ini Jalalainnya. Sebentar, saya buka di sini aja. Apakah masih terbaca? Kalau Bapak Ibu masih belum terbaca, bisa di pinch out ya. Masih udah. Taib. Jadi kalau kita baca terjemahannya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad alaihissalam, maka fatu bi suratim min mithlih, maka buatlah satu surat semisal dengannya. Wada'u syuhada, dan panggillah penolong-penolong kalian, syuhada'akum, min dunillah, ya, yang selain Allah, in kuntum shodiqin, jika kalian benar-benar orang yang benar. Itu dari sisi terjemahan bebasnya. Di Jalalain dikatakan, sekiranya kamu merasa ragu atau bimbang terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad alaihissalam, yakni tentang Al-Quran, bahwa itu benar-benar dari Allah, maka buatlah sebuah surat yang sebanding dengannya. Surat yang diwahyukan itu mimislih, yaitu yang berarti dari. Maksudnya di sini menjadi keterangan atau penjelasan, sehingga artinya adalah sebanding dengannya, baik dalam kedalaman makna maupun dalam keindahan susunan kata serta pemberitaan tentang hal-hal yang gaib dan sebagainya. Yang dimaksud surah di sini adalah satu penggal perkataan yang mempunyai permulaan kesudahan, dan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 ayat. Dan ajaklah saksi-saksimu, maksudnya Tuhan-Tuhan kamu yang kamu sembah itu, kalau menurut versinya Jalalain, selain daripada Allah, untuk menjadi penolong-penolongmu. Ya, sebagian ulama menyatakan dengan para ahli. Ya. Jika kamu orang-orang yang benar bahwa Al-Quran itu hanyalah buatan dan ucapan Muhammad alaihissalam belaka, maka cobalah lakukan demikian. Bukankah kamu orang-orang yang berlidah fasih seperti Muhammad pula? Gitu. Ini dalam tafsir Jalalain disampaikan seperti itu. Taib. Mari kita periksa bagaimana tafsir web 223. Nah, di sini ini kelihatan ya, dari Al-Muyassar, jika kalian orang-orang kafir yang membangkang itu masih ragu terhadap Al-Quran, maka yang telah kami turunkan dia bukan dari sisi Allah, maka datangkan satu surat yang menyerupai surat Al-Quran dan minta bantuan kepada siapa saja yang bisa kalian jumpai dari penolong kalian, kalau kalian benar dalam klaim kalian. Jadi pernah saya sampaikan kemarin bahwa sesungguhnya yang difahami oleh orang-orang kafir, Rasulullah SAW itu kan pernah mengikuti paman dan kakeknya ke pasar-pasar di mana banyak orasi-orasi tentang apapun, baik Taurat, Injil, atau sekedar baca syair-syair atau apapun yang mereka teriakkan. Kalau sekarang banyak orang tukang jamu ya di pasar-pasar yang jual jamu. Nanti penyakitnya ini itu apa segala macam, pokoknya dijamin sembuh lah gitu ya. Siapa yang dari Kalimantan tuh? Ida Dayak
yang ngurut orang itu jual jamu juga. Terus nanti macam-macam lah ya, ini salah satu contoh saja. Nah, ketika itu banyak orang menganggap bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan info-info tambahan-tambahan dari apa yang disampaikan di pasar-pasar itu, sehingga seolah-olah beliau merekam ulang, menuliskan kembali apa yang dituduhkan kepada Rasul SAW. Padahal beliau ummi, padahal beliau tidak pernah menyusun kata-kata itu sendiri. Mari kita lihat di dalam surat yang ke-53 ayat 3-4. Ayat 3 dan 4. Ada yang berkenan mau buka? Silakan. Ya udah. Mangga. Ayat 3 dan 4 ya udah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Jadi ketika dikatakan bahwa wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan oleh Al-Quran itu sesuai dengan keinginan Muhammad alaihissalam. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi tidak mungkin Rasulullah SAW membuat sendiri Al-Quran itu yang versinya mereka. Rasulullah SAW itu buat sendiri. Gitu. Sehingga dia nyusun seolah-olah ada Tauratnya, seolah-olah ada Injilnya, dan seterusnya. Sehingga seolah-olah beliau adalah membuat sendiri. Kalau memang itu bukan dari Allah, maka Allah tantang di ayat ini. Ya. Kalau dikatakan fi raibim mimma nazzalna ala abdina, kalau dalam keraguan tentang Al-Quran kami wahyukan, maka dikatakan fatu ya bisuratim min misli, datangkan saja atau buatlah satu surat yang semisal Al-Quran itu. Artinya Allah menantang mereka supaya mereka bisa membuat surat yang ada pada Al-Quran, meskipun suratnya yang pendek saja. Gitu. Dan di sini Allah SWT justru menyampaikan bahwa wad'u syuhada'akum, ya, ajak aja, ya, ajak aja penolong-penolong kalian, baik dari kalangan manusia, mau jin, mau dari Tuhan-Tuhan mereka, ya, min dunillah, selain Allah, gitu. Maka kemudian di akhir itu dikatakan in kuntum shadiqin, kalau kalian memang betul-betul benar menyatakan bahwa itu Al-Quran bukan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat dari Syekh Mukbil, beliau di dalam kitab Riyadhus Ayati, Allah menyebutkan Rasulnya dalam konteks ubudiyahnya sebagai abdina, ya, yang paling mulia, dan Allah berfirman terhadap tantangannya kepada orang-orang kafir. Di sini disebut lagi oleh Allah SWT, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bisuratin, ya. Dan jika kamu ragu, ya, dalam keraguan, maka buat satu surat saja. Dan peristiwa di dalam bagaimana Allah SWT menurunkan atau menaikkan Rasulullah SAW di Isra Mi'raj, ya, subhanalladzi asra bi'abdihi, itu juga bagian yang Allah Maha Suci telah memperjalankan hambanya. Ada bagian yang saya ingin sampaikan di sini. Beberapa ulama menyatakan ketika Allah menyebutkan subhanalladzi, Maha Suci Allah, berarti tidak ada intervensi dari siapapun. Bahkan Allah SWT tidak melibatkan siapapun. Maha Suci Allah. Artinya itu pure datang dari Allah SWT yang memperjalankan. Bahwa kemudian menyuruh Jibril untuk mendampingi, mendatangkan buruk, dicuci jantungnya dan seterusnya, dikasih tawaran susu atau arak dan seterusnya. Maka dalam konteks doa wa annahu lima qama abadullahi yad'u, bahwasanya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, maka difahami bahwa sifat yang paling mulia dari seorang hamba adalah sifat beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dan sebaik-baik nama seorang hamba di sisi Allah adalah disebut dengan abdi, ya, Abdullah. Maka disebut di sini ayatnya sebagai abdina, ya, hamba kami. Karena apa? Rasulullah SAW adalah menghamba kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, pertanyaannya adalah ketika Rasul SAW itu
menghamba kepada Allah? Bukankah kita juga harus menghadirkan penghambaan juga kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dan dari Syekh Asy'ari, beliau katakan ini merupakan dalil logika atas kebenaran Rasulullah SAW, atas kesahihan apa yang beliau bawa. Dan jika kamu tetap, wahai sekalian orang yang menentang Rasulullah SAW, menolak dakwah beliau dan menuduhnya berdusta dalam keraguan, bimbang terhadap wahyu yang kami turunkan atas kami, apakah itu benar atau bohong, maka disinilah satu perkara yang adil sebagai pemutus perkara antara kalian dengannya. Bahwasanya dia seorang manusia seperti kalian, bukan dari jenis makhluk yang lain. Dan kalian mengenalnya sejak lahirnya di tengah kehidupan kalian. Ia tidak menulis dan tidak pula membaca. Ini poin yang tadi saya sampaikan. Ya. Lalu ia datang kepada kalian membawa kitab suci yang berasal dari Allah, dan kalian berkata bahwasanya itu dibuat-buat atau melakukan kedustaan. Maka jika itu sebagaimana yang kalian sebutkan, dikatakan di sini oleh Allah SWT, maka hadirkan sebuah surat saja yang semisal, minta bantuan kepada orang-orang yang kalian anggap mampu membuatnya, sahabat dan sejawat-sejawat kalian, ya. Karena hal itu adalah perkara yang mudah bagi kalian kalau memang betul-betul kalian pakar bidang bahasa, pakar orator yang tadi saya bilang di tengah pasar, dan permusuhan terhadap Rasulullah SAW, kalau memang mereka mengatakan bahwa mereka benar. Jadi kalau misalnya mampu menghadirkan satu surat yang semisalnya, maka perkaranya adalah seperti yang kalian sebutkan. Namun bila kalian tidak mampu menghadirkan satu surat pun yang semisal, dan kalian tidak mampu berusaha, dan kalian tidak akan pernah mampu, ya, ini tantangan objektif yang mencoba memahami keberatan mereka, maka ayat ini adalah ayat yang agung dan dalil yang jelas dan terang kebenaran tentang bahwa ini datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ada kewajiban untuk mengikutinya sebagai tindakan penjagaan diri dari neraka yang panas, ya, dan membara, di mana bahan bakar adalah manusia dan bebatuan, yang bukan seperti api dunia yang hanya dibakar dengan kayu saja, ya, seperti telah dijelaskan, telah disiapkan, dipersembahkan bagi orang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Maka janganlah kalian kafir terhadap Rasulnya setelah jelas kalian bahwasanya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bagian yang kemudian disampaikan oleh Syekh Asy'ari. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, saya izin kopi untuk Bapak Ibu ingin mempelajarinya di rumah. Tafadhali atau tafadhal. Begini. Iya, ini bisa dibuka ya. Silahkan. Ya. Taib. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, sedikit saya ingin menyampaikan bahwa ancaman yang Allah SWT berikan kepada orang-orang kafir itu sungguh mengerikan. Sekedar berbagi saja, ada satu hadis yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebentar, bukan ini. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu betapa siksa kubur itu begitu mengerikan. Ini dia. Baik. Baik. Nah, mari kita lihat. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ini kelihatan nggak ya? Kelihatan udah. Oke. Jadi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Utsman bin Affan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, alam kubur itu awal akhirat. Dan barang siapa yang berhasil di alam yang awal ini, ya, dia bahagia, artinya mendapatkan nikmat kubur, maka setelahnya lebih mudah. Tapi barang siapa yang tidak berhasil, maka setelahnya lebih berat. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyatakan, aku tidak pernah memandang sesuatu yang lebih mengerikan daripada azab kubur. Artinya gini, kalau kemarin kita sudah bahas sedikit bahwa cara Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni dosa seseorang, itu kan ada 3 fase. Di mana kalau saya izin
menyampaikan ini di sini, bukan ini. Nah, di sini. Di alam roh kita nggak bisa ngapa-ngapain, di alam rahim nggak bisa ngapa-ngapain, di alam dunia ini yang justru jadi persoalan kita. Nanti kita masuk ke barzah, setelah itu kiamat, baru kemudian dibangkitkan, masuk ke alam kalkulasi, ya, mahsyar, mizan, syafaat, apalah segala macam itu saya sebut sebagai kalkulasi, baru kemudian kita masuk kontoro dan masuk ke surga atau neraka. Ini pilihan-pilihan yang kita bisa lakukan. Nah, apa yang kita harus pahami adalah ketika di dunia, justru ini yang kemudian membuat kita menjadi titik terpenting. Di babak inilah kita, babak belur nggak apa-apa. Tapi yang penting pada saat kalkulasi kita beres. Ini yang menjadi concern kita. Nah, di mana saja Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa. Kalau lihat gambar ini, kira-kira ada di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengampunan dosanya? Coba Bapak Ibu, kira-kira di mana? Dunia. Di dunia, terus? Udah, cuma di dunia. Mohon izin ya. Dalam hisab. Kalkulasi juga. Di kebangkitan dan Kebangkitan. kalkulasi. Baik, mohon izin. Jadi fasenya ada 3. Saya izin coba intervensi gambarnya. Ya, saya nggak pakai device yang canggih, jadi agak gaptek ini saya. Oke. Izin, kita ada 3 fase. Yang pertama ada di sini, ya, di dunia ini. Yang kedua ada di barzah, ya, di barzah ini. Ini kelihatannya coretan saya, ya. Terus ada di neraka yang tidak kekal. Karena di surga sudah ada hitung-hitungan, gitu ya. Baik, perhatikan 3 stages ini. Ketika seseorang tidak selesai dosanya diampuni di dunia, maka dia akan dihabisi oleh Allah SWT dosa-dosanya di asap kubur. Sehingga nanti dia tidak perlu ke neraka untuk menghapuskan dosanya dan dia bisa langsung masuk surga. Ada yang begitu? Ada. Tapi kalau enggak juga selesai di alam kubur, maka dia harus mempertanggungjawabkan dosa-dosanya, dihabisi dulu di neraka yang tidak kekal. Baru kemudian dia menuju kepada yang kekal. Gitu. Baik, izinkan saya ini mencoba keluar dari aplikasi ini nih sebentar. Kursornya malah nggak kelihatan ini. Mas Nantar bisa intervensi? Stop share screen-nya. Baik, syukran, jazakumullahu khair. Nah, dari situ saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa yang kita pahami dari sisi apapun yang sedang diperhatikan oleh kita tadi, bahwa sesungguhnya yang Allah SWT berikan kepada kita adalah kemampuan kita untuk memahami bahwa sesungguhnya sebentar, ini dia. Ada orang yang kalau tadi ya, di sini ada 3 stages gitu ya. Nah, di dunialah kesempatan kita untuk menghapuskan dosa yang sesi pertama. Sesi keduanya ada penghapusan di barzah dan sesi ketiganya di neraka yang tidak kekal. Izinkan saya menghadirkan potensi-potensi yang bisa kita hadirkan. Ketika kita mengerjakan amal apa saja yang bisa menghapuskan dosa kita sehingga kita tidak perlu urusan sama azab kubur, tidak perlu urusan sama azab neraka. Amal apa yang kira-kira bakal menghapuskan dosa di kita?
Salat, Salat, Amal zikir, jariah. amal jariah, zikir, Sodako, istighfar, sedekah, sedekah, di majelis ilmu, bermajelis ilmu, wudu, wudu, wudu. Oke, Tahu. intinya kita buka surat 3 ayat 31. surat 3, 31. Ya udah. Angga? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, Allah kan? Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Artinya, hanya dengan satu kegiatan kita mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan diampuni sama Allah. Bisa nggak kita niru Rasulullah SAW 24 jam tanpa berhenti? Bermunajat kepada Allah, berkhalwat dengan Allah SWT tanpa memutuskan hubungannya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bisa kita tiru nggak? Bisa. Bisa. Masalahnya mau apa enggak ini? Banyak lain. 24 jam bisa? Bisa. 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 Maka kita adalah garis hijau itu. Insya Insya Allah. Allah. Gitu. Tetapi ada orang yang kedua, yang dia pernah berjaya terus abis itu nyepelein, gampangin. Dia terjerembab kepada mati yang su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Orang yang kuning ini. Dia azab, di barzah, kesulitan dia dalam kebangkitan, kalkulasinya berantakan, tapi nantinya masuk surga setelah di neraka. Waliyadzubillah. Ada yang begitu? Ada. Ada orang yang modalnya kayak yang biru ini. Ustadz, punten nggak bisa lihat gambarnya saya. Oh. Saya aja ya. Yang lain bisa? Nggak ada. Ustaz. Bisa. Aku tuh gambar apa? ada, sekarang nggak ada. Nggak ada gambarnya. Nggak ada, Ustaz. Oke. Nggak ada screen yang lain. Sebentar. Saya adain ya. Kelihatan? Kelihatan. Oke, alhamdulillah. Ini device saya kayaknya nih. Nggak usah patungan ya buat ganti device ya. Nggak kode keras juga ini. Jadi kalau kita lihat, ini bisa dipahami ya, bisa dikelihatan ya. Ya. Kelihatan. Oke. Sampai sini tadi udah aman ya. Ya, aman. Bahwa ada 3 fase di dunia, di barzah dan di neraka yang tidak kekal, gitu ya. Ya. Oke. Ada orang yang konsisten, dia menghasilkan ibadahnya mengikuti Rasulullah SAW. Bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Begitu ngigo la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluarnya ghufranaka. Ngelepas baju bismillah. Pakai bajunya alhamdulillahilladzi kasana thauban wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ngaca Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Keluar dari rumah bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Naik kendaraan berdoa Allah subhanahu. Terus turunan baca doa, naik tanjakan baca doa, sampai tempat tujuan aibuna taibuna abiduna sajidun lirbina. Semua kegiatan yang dia lakukan terus menetapi apa yang datang dari Rasulullah SAW. Maka dia adalah orang yang selamat. Karena apa? Karena dia menghadirkan penghapusan dosa sepanjang apapun yang dia kerjakan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Baik. Insya Allah. Insya Allah Ustaz. Tapi ada orang yang saya bilang tadi di jalur kuning ini. Jalur kuning ini kelihatan nggak? Iya. Iya udah. Dia ngegampangin di akhir masa hidupnya, tiba-tiba dia ngeremehin. Dan dia terjerembab, waliyadzubillah, kepada su'ul khotimah. Di barzahnya dia ada di azab kubur, di kebangkitan dia dipersulit, dikalkulasi dipersulit, tapi akhirnya dia masuk surga setelah lewat neraka. Masuk surga juga sih karena dia orang Islam. Makanya saya katakan setiap orang Islam pasti masuk surga. Nggak pakai insya Allah, pasti. Karena Rasulullah SAW yang barang siapa bersyahadat pasti masuk surga. Ada orang yang modelnya dulunya belangsak. Tapi
kemudian dia berusaha untuk istiqomah dan di akhir hayatnya dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dia mungkin di neraka cuma secelup dua celup, habis itu masuk ke surga. Secelup dua celup enak banget ngomong. Mohon maaf ya, bukan ngegampangin, tapi maksud saya gini, tidak ada satupun dari kita yang kecuali pasti mendatangi. Allah janjikan seperti itu. Surat 19 ayat 71 ada yang berkenan mau coba baca. Oh, Ustadz, surat 19. Ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu ketentuan yang sudah ditetapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in minkum illa waridhuha. Tidak ada yang satupun yang bisa selamat kecuali pasti mendatangi. Ini saya bukan nakut-nakutin, tetapi ini kata Allah. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika membaca ini beliau menangis. Bayangkan kalau kemudian kita tidak pernah berada di satu stages yang Allah SWT berikan ampunan alias istiqomah jahiliyah seperti yang merah. Disuruh sholat nggak mau sholat tepat waktu, disuruh berjamaah nggak mau ke masjid. Udah diingetin sama Allah SWT dikasih penyakit jantung supaya subuhan ke masjid nggak mau juga. Disuruh bayar zakat nggak mau juga. Akhirnya kolesterolnya naik. Habis itu apalagi inilah itulah dan segala macam. Allah sudah kasih kode-kodenya, tapi nggak nalar juga. Rekeningnya masih riba. Dia cuma berusaha belok ke apa namanya bayar di aplikasi-aplikasi yang nggak kelihatan bahwa dia masih punya rekening riba. Allah tahu. Ada di antara kita yang kemudian punya harta yang cukup banyak, tapi suruh sedekah, ngincrit. What is the meaning of ngincrit? Pelit. Padahal saya sudah sampaikan bahwa Allah SWT menerima nggak sedekah yang receh? Kalau dari orang yang bertakwa, enggak. Kita buka surat 3 ayat 92. Boleh nggak sedekah receh? Bismillah. Mantap. Surat 3 ayat 92, mangga? Ya udah. Mangga. Ali Imran 92. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Kira-kira malaikatnya kalau julid malaikatnya. Wa ma tunfiqum min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian infakkan, Allah tahu. Kita punya banyak, keluarin cuma sedikit, kata malaikat, catat. Kita punya sedikit, tapi keluarin banyak, kata malaikat, catat. Mau dilaporin ke Allah. Kita mau yang mana? Nah, monggo. Kita mau jadi garis hijau, mau jadi garis biru, mau jadi garis kuning, atau garis merah. Pilihannya ada pada Anda. Bebas. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi sedekah boleh receh enggak? Kata Allah enggak. Dari yang kita cintai. Kalau kita buka dompet, yang kita cintai duit gede atau duit receh? Duit gede. Kenapa enggak pernah sedekah itu gede? Ada masalah apa? Giliran jajan, pakai duit gede terus. Tapi giliran untuk akhirat kita, ya Allah. Lihat surat 2 ayat 177. Ini supaya gini maksud saya ingin kita semua berada di stages yang hijau. Lempengnya di atas saya terus gitu. Main di atas rata-rata terus aja gitu. Nyari aman. 2177 Iya silakan. udah. Poin yang ke-6 perhatikan. Silakan. Ayo Bah. Al-Baqarah ayat 177. Tafadhol, masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, Ya, tapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, 1, hari akhir, 2, malaikat-malaikat, 3, kitab-kitab, 4, dan nabi-nabi, 5. Yang keenam perhatikan. dan memberikan harta yang dicintainya Yang kepada dicintai. Harta yang dicintai. Terusin, Mbak. Terusin, Mbak. anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya Oke. yang Terus. melaksanakan sholat 7, dan menunaikan zakat, 8, orang-orang yang menepati janji apabila 9, janji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, 10 poin. Lanjut. penderitaan, dan Itulah. pada masa peperangan. Ya, itulah. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Baru dibilang bertakwa kalau atal mala ala hubbi. Baru dibilang bertakwa, baru dibilang benar imannya kalau sedekah dengan harta yang dicintai. Bukan receh. Bukan saya yang ngomong loh ya, ayatnya loh ya, ada 2 ayat itu. Oke, begini, saya lanjut. Mudah-mudahan bisa dipahami. Perhatikan yang tadi saya sudah sampaikan. Ada neraka yang tidak kekal. Jadi dalam riwayatnya dikatakan 500 tahun, setahunnya 360 hari, satu harinya ada yang berkenan baca nggak surat 22 ayat 47? Ada udah. Enggak. Artinya langsung ya udah ya. Surat 22 ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. 500 tahun akhirat, 1 tahunnya 360 hari, satu harinya berapa tahun? 1000. Ya 1000. Allah, ya Allah, ya Allah. Kayak apa itu? Setelah segitu lama, maka Allah SWT menyatakan setelah penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, maka Allah setelah itu berfirman. Perhatikan hadis Bukhari yang ke-22 dari Abu Sa'id Al-Khudri. Wahai Malik, kepada malaikat Malik nih, keluarkan dari neraka orang-orang yang dalam hatinya terdapat seberat biji sawi iman. Dalam bahasa Arabnya min zarrah. Ya. Maka mereka dikeluarkan dari neraka. Bapak Ibu tahu, malaikat Malik mencarinya di hari yang pertama enggak ketemu. Ketemunya di hari yang kedua. Karena saking luasnya neraka. Dan ketemunya ada di neraka Sa'ir. Jadi kalau ini jahanam, itu ada palungnya lagi ke dalam itu. Ada palungnya lagi. Yang ketika Rasulullah SAW sedang halakoh, tiba-tiba terdengar suara dung. Kalian dengar apa itu? Dengar ya Rasulullah. Kalian tahu apa itu? Allahu a'lam. Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Maka Rasulullah SAW sampaikan itu adalah batu yang diturunkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala 70 tahun yang lalu dari dasar jahanam baru sampai ke dasarnya neraka Sa'ir. Kenapa dikatakan 70 tahun? Supaya tergambar apanya? Jauh. Jauh Dalamnya. dan dalamnya. Dan orang itu, orang yang di hadis yang saya tampilkan ini adalah orang yang diambil dari situ. Bentuknya debu arang. Udah hitam legam. Kemudian dimasukkan ke Nahrul Hayyah. Membesar seperti sebagaimana Nabi Adam. 60 hasta, 30 kiloan, dan 30 meteran. Itu. Maka dalam hadisnya dikatakan sebagaimana tumbuhnya benih yang berada di pinggiran sungai. Tidak kan kau perhatikan bahwa benih itu tumbuh berwarna kuning dan berlipat-lipat? Maksudnya langsung membesar. Di akhirat nanti nggak ada yang nggak mungkin. Nah, saya ingin menceritakan sedikit kepada Bapak Ibu bahwa yang namanya neraka itu ada bagian yang kalau kita lihat dari Abu Hurairah, hadis riwayat At-Tirmidzi,
Nabi alaihissalam menyampaikan bahwa sungguh kulitnya orang kafir di neraka itu setebal 42 hasta. Gigi gerahimnya seperti Uhud dan tepatnya di neraka jahanam seluas antara Mekah dan Madinah. Boleh dibaca ulang Bapak Ibu? Nabi Nabi SAW Shallallahu bersabda, Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Sesungguhnya orang kafir orang kafir terdapat 42 hasta. Tubuhnya gigi seperti gerahimnya gerahamnya seperti gunung seluas dan tempatnya Mekah dan Madinah. dan Madinah. Mekah dan Madinah. Besar sekali. izin saya coba visualisasikan. Saya ambil dulu pengertiannya. Ciri orang neraka tadi tebal kulitnya berapa? 42. 42. Giginya sebesar apa? Oke. Tempat duduknya antara Antara Mekah dan Madinah. baik. Mekah dan Madinah. Izin saya buka dari pemahaman saya cari coba di Google itu hitungannya berapa. Kulit tebalnya 42 hasta itu kalau di surat 4 ayat 56 ini menyebabkan seorang profesor dermatolog masuk Islam. Boleh di-mute dulu semua? Makasih. Ketika seorang profesor ahli dermatologi kemudian menyampaikan ayat ini, ternyata membuat beliau masuk Islam. Kenapa? Ini adalah siksaan yang paling pedih di antara semua siksaan. Karena kalau seluruh tubuh itu sarafnya dibakar, kemudian diganti dengan siksaan yang kurang lebih sama, dan ini adalah yang paling menyakitkan. Setiap kali kulitnya angus, diganti kulit lagi. Kulit angus lagi, ganti lagi. Kulit angus lagi, ganti lagi. Kulit angus lagi, ganti lagi. Supaya mereka merasa azab. Dan Allah itu dalam bahasan Asmaul Husna, beliau ada satu sifat, ada satu asma yang tidak ada dalam Asmaul Husna. Apa itu? Syadidul Iqab atau Syadidul Adzab. Oke. Mari kita lihat. Satu hasta itu kalau hasta saya 40 cm, kalau hastanya Umar itu bisa 50 cm. Di saya aja 16,8. Kalau di Umar berapa itu? Jadi tebalnya segitu tuh. Kenapa kok harus setebal itu? Kalau cuma setipis kita ini 0, sekian mikron ini, kecepatan panasnya neraka itu lebih panas dari itu. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, ini hadisnya hadis Abu Hurairah. Ana Nabi SAW qal ya narakum. Ya, jadi saya langsung terjemahkan saja. Api yang dinyalakan oleh cucu Adam adalah 1/70 dari panasnya api Jahannam. Para sahabat meringis sambil mengatakan, Wallah, kalau sepanas itu saja sudah cukup ya Rasulullah. 1/70 itu udah panas banget. Tapi kata Rasulullah SAW, sesungguhnya panas api neraka masih tersisa sebanyak 69 bagian. Tis'in wasituna juz'an. Panasnya masing-masing sama dengan api itu. Jadi kebayang nggak kalau api neraka itu 70 kali lebih panas? Oh, rupanya untuk membakar 42 hasta tadi. Kalau ini dihitung, mohon izin, panas yang paling panas di dunia itu ngukurnya pakai apa, Bapak Ibu? Termometer. Oke, termometer. Pada sumber ngambil dari mana panas yang paling panas di bumi ini? Panas dari mana? Merapi. CEA ya melakukan penelitian terhadap geotermal. Geotermal itu ngambil panas bumi, kemudian diambil kalorinya, kemudian dijadikan tenaga listrik. Oke, Sukovindo sedang melakukan itu. Kalau ada yang tahu geotermal, ada yang pernah dengar geotermal? Energi terbarukan. Jadi dibor buminya gitu, maka dalam kedalaman sekian naik panasnya sekian kalor. Makin turun makin panas, makin turun makin panas sampai digunakan hitungan integral
Jika panas sekian, maka naik sekian. Ditemukan hitungannya itu sekitar 6.000 derajat Celcius. Jadi baru diperkirakan, karena tidak ada mata bor yang sanggup sampai ke 6.000 derajat Celcius. Nggak ada logam yang bisa. Tapi ini perkiraan. Jadi kalau 6.000 derajat Celcius dikali berapa tadi? 70. 69. 70 berarti 420 derajat Celcius. Neraka itu ngebakarnya begitu. Yang pintunya, pintu neraka itu kita kena uapnya saja, itu langsung rontok kulit kita. Waliyadzubillah. Dan orang-orang kafir, gigi gerahamnya sebesar Uhud. Kalau dimensi gigi geraham itu 3 cm kali 1 kali 1 gitu ya, gigi itu, kan? Maka dimensi Uhud itu 7 kilo kali 3 kilo kali 550 meter. Segede itu. Belum lagi tempat duduknya. Antara Mekah dan Madinah, Mbak Ina tahu tuh. Untuk sebagian orang yang sangat paham jarak Mekah Madinah itu kira-kira berapa jauh? 474 kilo. Ini tempat duduk orang neraka. Jadi kalau kita bayangkan kita bersila gitu ya, duduk bersila, itu antara Mekah dan Madinah. Para ulama menyatakan kalau orang neraka itu saling pegang mata kakinya, jadi yang satu pegang mata kakinya, satu pegang mata kaki, satu pegang. Cukup 18 orang untuk mengelilingi bumi. Saking gedenya orang-orang neraka itu. Mari kita lihat. Tadi yang dibaca sama Uni Yuni. Nah, setelah ini baru kemudian masuk kepada neraka yang kekal. Kira-kira waktu di neraka yang tidak kekal, habis nggak dosanya? Habis. Selesai. Maka dia berhak untuk surga. Nah, orang yang terakhir tadi, ya, Rasulullah SAW menyatakan, sungguh aku tahu orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan orang paling terakhir masuk ke surga. Dia adalah lelaki yang keluar dari neraka sembari berakal dan Allah Tabaraka wa Ta'ala meminta dia untuk masuk ke dalam surga. Tapi dikhayalkan kepada beliau ketika masuk ke surga itu, ada yang bilang, udah penuh, udah penuh. Maka dia berkata, ya Rabb, udah penuh. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala, masuklah ke dalam surga. Karena sesungguhnya ada hakmu di sana. Diomongin lagi, udah penuh, udah penuh. Ya memang udah penuh. Tinggal dia doang yang masuk kan gitu. Maka dia katakan, masuklah ke surga dan engkau mendapatkan semisal dunia dan 10 lagi kenikmatan yang kau pernah rasakan di dunia, mendapatkan 10 kali lebih banyak. Orang terakhir masuk surga saja masih dapat 10 kali lebih banyak daripada nikmat yang ada di dunia. Kayak apa itu? Maka Ibnu Mas'ud menyatakan ketika itu Rasulullah SAW terketawa sampai tampak gigi taringnya. Maka inilah penghuni surga yang paling rendah kedudukannya. Jadi bayangkan kalau orang ini masuk ke surga dan kemudian sejak itu ditutup sama Allah SWT pintu surga, pintu neraka ditutup, maka yang terjadi adalah Allah SWT akan memotong kibas, tanda kematian, dipotong kibas, terus kemudian Allah SWT menyatakan, setelah ini tidak ada lagi kematian. Sejak itu kemudian baru timeless, baru nerakanya kekal. Khalidina fiha fil jannah au finnar. Baru kemudian Allah SWT nyatakan, tidak ada lagi tambahan buat orang surga kecuali setiap harinya bertambah-tambah kenikmatan. Setiap harinya nambah nikmat. Dan tidak akan ada siksaan lagi kepada orang-orang di neraka kecuali setiap harinya aku tambahkan siksaan lebih parah, lebih parah, lebih parah. Waliyadzubillah. Maka kemudian Allah SWT bertanya kepada juru bicara yang ada di surga. Maukah kalian aku tunjukkan kepada kebaikan yang tidak ada kebaikan setelahnya? Juru bicara orang surga ini mengatakan, ya Allah, 99 nikmat yang kau berikan kepada kami di surga belum semua kami nikmati. Lalu engkau mengantarkan kepada kami tawaran, apakah kalian mau
mendapatkan sesuatu yang tidak ada kebaikan setelahnya. Apalagi ini ya Allah. Maka Allah SWT membuka tabir gaibnya. Dan kita semua akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan seperti bulan purnama. Allahu Masya Akbar. Allah, Akbar. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita terus menyelami Al-Quran. Anarallah bin nuril Quran. Saya kembalikan ke Ustaz Khalis. Fayatabatal maskur Ustaz. Amin, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan itu kenikmatan paling agung ya, Ustaz ya. Bisa melihat Allah, wujuhnya yang ma'idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya Rabb. Jadi pada hari itu memang wajahnya berseri-seri ila rabbiha nadhirah, karena kepada mereka semuanya melihat wajah Tuhannya. Baik, jamaah yang Allah, masih ada waktu kita untuk berbagi rahmat ya. Silakan yang ingin bertanya atau mungkin sharing gitu ya dengan kita semua. Mudah-mudahan jadi inspirasi di pagi yang mulia ini di Sayyidul Ayyam, yang tentu kita sudah tadi mungkin ada yang sudah juga membaca surat Al-Kahfi atau juga memperbanyak sholawat kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi. Jadi kita beruntung Ustaz. Kita ini dilahirkan di situasi di mana kita menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tidak beruntung. Nabi-nabi yang terdahulu punya syariat itu tidak ada yang seindah syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah SAW, kita ini umat yang usianya antara 60 sampai 70. Ustaz. Ya. Sementara nabi-nabi yang lain itu 850 tahun, 900, 1000, Nabi Adam 1000. Jadi kalau kita hitung-hitungan dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai ke kita sekarang itu jaraknya kurang lebih kalau dari tarikhnya Anbiya itu sekitar 35.000. Ustaz. Di mana apa? Ada begitu banyak amalan-amalan yang Rasulullah SAW kerjakan dan itu mendatangkan penghapusan dosa. Ya. Coba. Bapak Ibu ada yang tahu nggak? Amalan apa yang membuat kita menjadi dihapuskan dosanya sepanjang setahun penuh? Puasa. 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 Puasa apa? Ramadan dan Syawal. Enggak. Bukan. Puasa Arafah. Puasa Arafah. Arafah. Arafah yang kemarin. Puasa Arafah. Ada lagi puasa yang kemudian menyebabkan kita dihapus 2 tahun. Puasa. Muharram. Muharram, betul, Muharram. Masya Allah. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau kita jadi umatnya Nabi terdahulu, apa enggak 360 hari kita untuk menghapuskan dosa kita puasa? Ini cuma sehari doang. Shallu ala Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ada bagian yang kemudian membuat kita puasa cuma 1 hari doang di tanggal 10 Muharram. Kita lengkapi dengan 9-nya karena Rasulullah SAW memerintahkan kita. Kita bisa dapat 720 hari pengampunan dosa. Di mana Nabi yang bisa ngasih itu kalau bukan Rasulullah SAW? Sallu ala Nabi. Terus dikasih Al-Quran, Al-Qurannya nggak dibaca, nggak dipelajari, cuma dikhatamin doang. Ya salah. Nggak tahu saya mesti ngomong apa lagi. Kalau orang nggak mau ikut majelis tafsir itu. Nggak mau membuka tafsirnya. Nggak mau mencoba untuk memahami apa sih yang Allah SWT pesankan kepada kita. Dan sekali lagi, setiap kita punya pesan yang berbeda ketika Allah SWT menciptakan kita sebagai insan yang sangat persona. Retina kita nggak sama polanya. Genomik DNA kita nggak sama, sidik jari nggak sama, karakter kita nggak ada yang sama, meskipun datang dari perut yang sama. Wallahu a'lam. Bismillah. Insyaallah tabarakallah. Jadi motivasi ya untuk kita semua jamaah yang bukan Allah. Mari kita sama-sama untuk
menjadi sahabat Quran ya, karena Nah, Al-Quran itu akan memberikan syafaat li ashabi kepada sahabatnya saja. Dalam hadis Nabi SAW bahwa nanti Al-Quran itu akan memberikan syafaat li ashabi bagi sahabatnya, dan mudah-mudahan kitalah yang termasuk menjadi sahabat Al-Quran. Dengan cara apa? Tadi Ustaz Dodi juga menjelaskan kita harus makin berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak hanya di kajian-kajian ilmu, tentu itu penting kajian ilmu, tapi kita secara mandiri juga sering membuka Quran, kemudian membaca terjemahannya. Karena mungkin nggak cukup ya, kita hanya terbatas waktu sekitar 1 jam, 2 jam maksimal untuk sama-sama dibimbing oleh guru kita. Tapi semua waktu yang luang yang kita miliki, yang harus kita manfaatkan untuk sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. baik. Pagi ini saya kepengen, ya ada kawan-kawan yang mau sharing, monggo. Teh Nadia, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, kalau diperkenankan mau tanya tentang syafaat sahabat kita sendiri gitu. Ya kan kita sering pesen gitu, kalau nggak ketemu di surga, tolong cari saya. Apakah di surga itu ingatan kita akan sama, Ude? Nanti sekian banyak orang titip gitu. Kalau nggak ketemu saya, cari ya gitu. Itu gimana ya, Ude? Assalamualaikum. Bicara tentang syafaat, izin ada satu materi yang saya sudah susun berkait dengan itu. Di sini saya berbagi. Mana ya? Oh, ini ya. Izin berbagi. Ini kelihatan nggak ya? Alhamdulillah kelihatan. Saya langsung ke poinnya aja. Nah, ya. Ada syafaat ya yang jadi istilah, ada syafaat umum. Cepetan ya. Jadi dulu nih. Sebentar. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Iya, Ude. Jadi dari alam barzah ke sangkakala yang kedua, kemudian kebangkitan, ternaungi, kemudian kita ditanya sama Allah, ada syafaat. Oke, yang ditanya sama Teh Nadia tadi, syafaat itu dari pertemanan. Apakah ada? Nanti saya jelasin satu-satu. Dari surat 4 ayat 85, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT boleh membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan. Cinta. Oke. Sangi. Anisha. Anissa 85. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Maka persaksikan Bapak Ibu, saya sedang mengajarkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan syafaat masing-masing kepada keluarga kita. Para wanita yang solehah itu bisa mengangkat 70 orang dari kalangan orang neraka yang bisa menjadi syafaat. Makanya perempuan yang solehah itu dibikin susah sekali mau solehah. Ada saja caranya untuk bangkang suami, bangkang orang tua, benci sama mertua, dan ada saja permasalahan.
Jadi dibuat bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi wanita yang soleha. Karena setan khawatir kalau sampai 70 orang diangkat. Udah susah-susah gue bawa 70 orang, lo main enak aja ngangkat-ngangkat. Gitu kira-kira. Tidak ada yang bisa berikan syafaat dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Yesus sekalipun. Yang disebut Yesus Kristus, yang benar Nabi Muhammad alaihissalam yang kemudian jadi Kristus. Tapi kan nggak mungkin kita bilang Muhammad alaihissalam Kristus kan gitu ya. Artinya kalau kita lihat surah Al-Isra gitu ya, Allah SWT memberikan pengangkatan terhadap kita ketika kita bagusin tahajud kita. Ini syafaat yang sifatnya udma gitu ya. Kemudian syafaat yang sia-sia, ya, orang-orang yang tidak berguna lagi bagi mereka syafaat, bagi orang-orang yang memberikan syafaat. Jadi nggak ada hubungan. Abu Thalib, paman Nabi alaihissalam, aja keringanan azab tidak sampai keluar dari neraka. Gitu. Di dalam kitab At-Tadhkirahnya Abu Abdillah Al-Qurtubi. Jadi Abu Thalib itu mati dalam kekafiran. Gitu. Ini syafaat yang sia-sia. Padahal sudah dimintakan sama Allah. Iya, tapi nggak dikasih. Nah, ini dia. Mengucap lafaz tahlil dengan ikhlas, insya Allah syafaat. Pertama, Allah meridhai orang yang beri syafaat. Kedua, Allah meridhai orang yang diberi syafaat. Yang ketiga, Allah mengizinkan pemberi syafaat untuk memberi syafaat. Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Di surah An-Najm ayat 26. Ini dalilnya dulu teh. Punten. Ya udah. Baik. Syafaat selain izin Allah, maka di ayat 255 Al-Baqarah dikatakan tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah. Maka kalau di surat Thaha 109 dikatakan pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataan. Di surah Anbiya 28 Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan di belakang mereka dan mereka tidak memberikan syafaat melainkan kepada orang yang Allah ridho. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepada Allah. Nih, yang Teh Nadia tadi baca. Ada Allah, ada malaikat, ada keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, makanya kita kalau baca zikir pagi kan selalu ya, Abina Ibrahim Hanifan wa makan minal musyrikin. Baca Al-Quran. Orang yang benar, wildanun. Banyak orang yang kemudian anaknya gugur ya atau wafat sebelum balik. Ya, itu jadi wildan fil jannah. Dia menjadi penunggu surga. Ada tabungan ibaratnya. Ada 40 sampai 100 orang yang tidak syirik menyolati jenazahnya. Masya Allah. Bayangkan kalau wafat kita di Masjidil Haram, luar biasa. Rasulullah SAW kepada umatnya, baca surah Al-Mulk, puasa kita, mati syahid. Masya Allah. Nah, syafaat umum, Allah mengizinkan kepada salah seorang dari hamba-hambanya yang soleh untuk berikan syafaat kepada orang-orang yang berkenan untuk memberikan syafaat. Maka diberikan kepada siapa? Kepada nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad, orang-orang jujur, orang-orang soleh. Insya Allah kita semua ini orang soleh yang hadir pagi ini. Mereka memberikan syafaat kepada penghuni neraka dari kalangan orang-orang beriman yang berbuat maksiat agar mereka keluar dari neraka. Itu yang saya bilang. Para syuhada nanti punya 70 privilege. 70 orang dari kerabatnya diangkat-angkatin. Makanya untuk menjadi syuhada susah dapat peringkat itu. Nah, syafaat khususnya yang diberikan kepada Rasulullah SAW, ini syafaat terbesar. Ketika manusia dirundung kesedihan dan bencana yang nggak kuat, mereka tahan, mereka minta kepada orang-orang tertentu diberikan wewenang untuk memberikan syafaat. Mereka pergi ke Nabi Adam, nggak ketemu, sampai akhirnya Rasulullah SAW yang bisa memberikan syafaat. Nah, nanti lewat ini, lewat apa namanya, lewat sirat. Di Kontoroh juga. Jadi diberhentikan di tengah jembatan antara surga dan neraka, hati mereka sebagian bertanya-tanya, ini mereka udah bersihin gak dari dosa. Kemudian mereka baru diizinkan masuk surga. Pintunya dibuka karena syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih begitu teh. Wallahu a'lam. Bismillah. Ya, jazakallahu khairan udah. Maka dalik barakallah. Teh Sarah mangga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asip Ude, ini mengenai syafaat tadi yang Ude sebutkan. Begini, berkenaan dengan hope juga Ude. Dikala seorang hamba ini diuji antara hubungan anak dengan orang tua dengan anak. Semisal begini, kalau misalkan kita sebagai ibu ada pengharapan anak ini umur panjang dan dikasih hidayah. Dikala kita diuji dengan orang tua, istilahnya menginginkan menjadi ya dikasih hidayah sama Allah, beda umur gitu deh. Pengharapannya itu kan lebih tipis terhadap orang tua. Nah, berkenaan dengan syafaat tadi, wanita soleha bisa mengangkat tadi 70. udah bilang 70. Nah, Gini, bolehkah kita bisa pengharapan kita ya kan sudah berusaha, sudah berupaya gitu deh. Apa ya? Disitulah mengharapkan ya dengan tadi kasus yang dua tadi gitu, kita diuji dengan anak atau kita diuji dengan orang tua, mengharapkan bahwa itulah kita harus tetap berbuat baik, beramal soleh ini sudah kitanya aja gitu. Itu gimana Ude? Ada pengharapan itu gitu deh. Jazakallah khair Ude. Bismillah, wassalamu ala rasulillah. Kita buka surat Abasa yuk. Iya. Perhatikan di situ sebentar, Abasa itu 80 ya? Iya, 80 deh. Coba kita buka di ayat yang kalau saya nggak salah di puluhan. Oke. Perhatikan di ayat yang ke 33. Jujur saya berat kalau baca ini sebetulnya. Karena ngebayang bakal kayak apa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'ni yu'un. Terbayang oleh kita bahwa di ayat itu Allah SWT di hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari teman hidupnya, yakni pasangannya, anak-anaknya. Dan setiap orang hari itu punya urusan yang sangat menyibukkan. Ini keadaan yang membuat kita tidak bisa mengindahkan apapun. Atau dengan kata lain, setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Bapak Ibu bisa terbayang nggak bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ibunda Aisyah yang ketika bertanya, ya Rasulullah, ketika di mahsyar itu bergeming kaki manusia dalam keadaan tidak tertutup auratnya dengan sehelai benang pun, apa mereka tidak malu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menyatakan hari itu urusannya lebih besar daripada ngurusin orang telanjang. Apa ya urusan yang jauh lebih besar daripada urusan orang telanjang itu? Pasti permasalahan-permasalahan yang ada di kita itu membuat kita menjadi mempertaruhkan semua apa yang bisa kita upayakan. Jangan saya yang diazab, bapak saya aja, ibu saya aja, istri saya aja, suami saya aja, anak saya aja. Jangan saya.
Maka kalau kita ingin memberikan syafaat, kita dulu deh yang jadi soleh, Teh Sarah. Kita muliakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan, kita dulu perbaiki diri kita. Kita yang akan jadi pengatrol keluarga untuk bisa bawa saudara-saudara kita itu ke surga. Kita sama-sama buka surah 9 ayat 20, mangga. Iya udah. Mangga Teh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi ayat itu menyatakan bahwa we have to start from ourselves. Kita aja dulu. Supaya kita bisa memberikan syafaat. Artinya memang menjadi sulit ya. Punten gini. Kita sendiri mempersoleh diri atau ngajak seluruh keluarga untuk menjadi soleh, lebih berat mana? Ngajak keluarga. Ngajak udah. Ya, Kita dulu aja. Kita dulu Dulu. aja. Kita dulu aja. Karena begitu kita mulia di mata Allah SWT, istilahnya bahasa saya gini, kalau kita kemudian menjadi mulia di mata Allah, kata Allah, apa sih yang enggak buat lo? Ya Allah, saya mau keluarga saya, ya Allah, si ini, 70 tuh. Duduk. Karena apa? Karena kitanya yang soleh. Walau gitu Teh. Surat 66 ayat 6. Allahu Akbar. ya udah. Enggak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi kalau kita naik pesawat nih, pramugarinya bilang, jika tekanan udara berkurang, maka masker oksigen akan turun dari kompartemen yang ada di atas Anda. Pasang dulu untuk diri Anda sendiri, baru bantu orang lain. Kalau terjadi kebakaran di rumah kita, yang kita lakukan, kita dulu atau bantuin orang? Kita dulu. Kita dulu. Ambil selimut, basahin, kita kerukupan, baru bantu yang lain. Gitu, Teh Sarah. Wallah. Kita nanti sharing di grup apa yang didapat dari pelajaran hari ini. Mudah-mudahan jadi punya insight masing-masing dan bisa memahami. Ayat itu bicara tentang apa sih kepada kita, sehingga kita diminta untuk menjaga kesolehan kita dengan memperbanyak interaksi kita kepada Al-Quran. Saya serahkan lagi ke Ustadz Holly, sudah mau jam 7 nih Ustaz. Insyaallah, tabarakallah. Ustaz boleh nanya satu nggak, Ustaz? Monggo, silakan Mbak Ina, Teh Hina. Ustaz, tadi di surat Maryam 71 kan dikatakan tidak ada seorang pun yang tidak mendatangi neraka. Ya. Itu adalah ketentuan yang ditetapkan. Ya. Bagaimana dengan Rasulullah, umat yang paling mulia? Apakah beliau juga masuk ke neraka, Ustaz? Terus melalui tahapan-tahapan yang tadi, ruh, rahim, dunia, barzah, semua itu, Ustaz? Rasulullah mengalami juga atau ke neraka juga kah, Ustaz? Syukran. Baik. Bismillah. Wassalamualaikum. Ini ngejelasinnya 2 jam lagi nih. Punten, Ustaz. Tapi memang harus kita pahami. Begini. Ada yang namanya kalau kita perhatikan itu ada sirot. Sirot itu bagian yang kemudian setiap orang kemudian pasti mendatangi. Jadi ayat itu bicara tentang sirot.
Jadi ayat itu tentang sirat. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana yang namanya sirat ini menjadi bagian yang setiap orang ketika melewatinya itu dengan amalan-amalan yang luar biasa. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat naik unta, ada yang secepat naik kuda, ada yang jadi kalau di bab sirat itu seperti itu. Nah, yang dimaksud di situ ayat 71 itu adalah sirat. Jadi Rasulullah SAW justru akan menunggu di depan sirat itu sambil mengatakan ampuni dia, ampuni dia. Jadi umatnya yang kemudian diminta untuk lewat aja. Ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Kalau yang enggak ya enggak. Iya. Maka sebaik apa kita mengikuti Rasulullah SAW supaya Rasulullah SAW betul-betul akan membantu kita. Sebanyak apa kita sholawat kepada Rasulullah SAW. Sebanyak apa kita memenuhi apa yang beliau alaihissalam kerjakan yang kita tiru. Maka sebanyak itu pula bantuan yang kemudian kita akan mendapatkan. Wallahualam. Mbak Yani, Bapak Ibu sudah meninggal, saya niat badal haji untuk orang tua sedangkan dana terbatas. Sebaiknya siapa yang dibatalkan dulu, Bapak atau Ibu? Bapak dulu nggak apa-apa. Sudah badal umrah ya. Badal Bapak dulu nggak apa-apa, Mbak Yani. Wallahualam. Baik. Masya Allah ya, tidak terasa dan masih banyak sebenarnya ya harus kita gali dan bab sirat ini sudah dibahas. Alhamdulillah juga. Nggak kelar, Ustaz. Masya Allah ya. Dan jamaah mungkin yang ingin juga memperdalam tentang tadi karena sedikit udah tadi mengupas tentang alam akhirat ya. Kita sudah pernah membahas beberapa episode ya dengan Tuan Guru. Ini waktu Tuan Guru masih ngisi kitab di hari Jumat, yaitu kita membahas kitab At-Tazkirah kayak Imam Al-Qurtubi. Dan salah satu bahasan detail tentang sirat, salah satunya sudah disampaikan oleh Tuan Guru. Silakan ada rekamannya dari yang ingin membuka rekaman kajian kitab Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi bisa langsung menghubungi admin ya, atau langsung buka YouTube-nya MKI di YouTube dan sudah ada beberapa kajian Tuan Guru yang membahas tentang kitab Tazkirah yang ini berkaitan tentang bagaimana nasib kita di akhirat kelak dan itu sudah secara detail dibahas tentang bagaimana kita melewati sirat dan bagaimana syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Jazakallah khairan Saudara Al-Jambari yang sudah menemani kita, Masya Allah, tabarakallah. Dan insya Allah kita akan di setiap Jumat ini akan ada kajian Iqbal Quran ya bersama guru kita dan berselang-seling dengan Sirah Nabawiyah yang dipandu oleh Ustaz Syarif Hidayat. Baik, alhamdulillah sekali lagi jazakumullah khairan katsira kepada jamaah yang alhamdulillah sudah mendukung kegiatan kami Majelis Keluarga Indonesia dan tentu kebersamaan ini menjadi kebersamaan yang menjadi penanda mudah-mudahan di akhirat kelak kita saling bisa memberikan syafaat tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Dodi karena orang-orang soleh salah satunya adalah yang diberi privilege ya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang diizinkan oleh Allah dan mereka yang diridhoi oleh Allah dan juga yang diberikan syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita saling ridha dengan saling mendoakan sesama kita dan jangan lupakan untuk juga mendoakan saudara kita di Gaza yang sekarang ini masih dalam kesulitan tentunya yang kita tahu di berbagai media ya. Dan inilah senjata orang beriman, silahul mu'minin adalah dengan doa. Dan kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا